Assalamualaikum. إن
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya adalah sambutan-sambutan, yaitu akan dibuka oleh sambutan dari Mama Fatih sebagai Ketua Panitia acara hari ini. Mama Fatih, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman sudah bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Ustaz dan tim Banjari dari Al-Warawika bisa menghadiri dan mengisi kegiatan Maulid Nabi kita. Kemudian Ustaz Alif sebagai pembacaan ayat suci Al-Quran. Ustaz Aliyah atas tempat dan waktunya untuk menyelenggarakan acara Maulid Nabi di KBR Ramadan. Kemudian teman-teman panitia semua yang telah membantu suksesnya acara dari 2 hari kemarin memasak perayaan terima kasih atas bantuannya ya Allah, Masya Allah. Terus door prize yang begitu banyaknya, terima kasih buat donatur dan teman-teman yang sudah menyumbangkan materi, tenaga dan waktunya untuk menselesaikan acara itu. Insya Allah. Terima kasih, sedikit saja. Semoga lancar acara kita. Dan lagi kepada MC untuk Terima kasih Mama Fatih, singkat, padat dan jelas. Jangan grogi. Next, bisa jadi ketua lagi. Sambutan berikutnya yang kita nanti dari orang yang paling kita cintai di sekolah ini. Siapa lagi dan tiada lagi, yaitu Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Abidah Amalia SPD. Waktu dan tempat Ibu, monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mama nyapunten sebelumnya bisa mengisi tempat yang ada di depan biar ruangannya nanti yang masih belum datang bisa dapat tempat. Oke? Monggo bisa maju biar nanti ilmunya juga masuknya lebih bercepat. Oke? Diisi dulu di depannya.
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Alhamdulillah. Kepada yang terhormat Ustaz Junaidi Sahal yang insya Allah selalu mendapat berkah dan rahmat dari Allah, semoga senantiasa sehat walafiat Ustaz. Kepada yang terhormat Ketua POMG dan segenap jajaran pengurus POMG 2025-2026, dan yang kami hormati wali murid KBRA Perwakilan dari alumni yang hari ini berkenan hadir. Alhamdulillah, matur suwun mama-mama alumni KBRA Perwakilan. Alhamdulillah, dan tak lupa ucapan terima kasih juga kepada segenap kelompok Banjari dari Al-Furabi dan yang hari ini alhamdulillah bisa membersamai kegiatan acara maulid kita pada pagi hari ini. Semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberi Allah kesempatan untuk mencari rahmat, mencari ridha dari Allah dengan mengikuti kegiatan yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini semuanya termasuk umat yang mendapat syafaat dari baginda Rasul. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada POMG yang sudah mengadakan kegiatan acara maulid ini, dan segenap panitia dan segenap mama-mama dan segenap semuanya yang mendukung acara terselenggaranya kegiatan maulid Nabi ini. Semoga dengan adanya kegiatan maulid Nabi ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yang bisa kita meneladani sifat-sifat, meneladani semua yang ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mama-mama, bunda-bunda, ada ayah ya di sini ya. Semoga dengan adanya kegiatan peringatan Maulid Nabi dengan tema Maulid adalah anugerah terindah dalam kehidupan kita, kita senantiasa semakin cinta, semakin bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan kita bersyukur kita bisa mencontoh sekecil apapun yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan nanti kita bisa menyimak ilmu yang akan diberikan Ustaz. Semoga ilmu yang nanti diperoleh mama-mama, diperoleh kita semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengikuti, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kami mohon maaf apabila dalam memfasilitasi kegiatan ini ada yang kurang. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Ustaz Zalia yang telah menyampaikan sambutan hangatnya pada pagi hari ini. Sudah hangat belum? Sudah hangat belum?
adalah tausiah dan doa dari yang terhormat Bapak Ustadz M. Junaidi Sahal MAG. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Abidah Amalia, Hafizahullah, mudah-mudahan beliau dan seluruh tim perwalidah ini benar-benar dijaga sama Allah, diberikan rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Dan mobil khusus kepada ibu-ibu serta tim Al-Banjari Al-Farabi, Hafizahullah juga mudah-mudahan semuanya dengan diberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal saleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari di hari Jumat seperti hari ini, Nabi tiba-tiba mengumpulkan sahabat-sahabat. Kalau ibu bisa tahu di sekarang ya, di Raudhah itu antara rumah Nabi dengan mimbar. Itu Raudhah. Di belakang Raudhah, jadi sebelah utara, karena kiblat itu ngadep ke selatan. Kalau kita berada di Madinah, kiblat itu pun ngadep ke selatan. Jadi kalau saya bilang belakang, berarti ke arah utara. Di arah utara Raudhah nggak ada batas sebenarnya antara Raudhah sama yang akan saya ceritakan. Namanya Ashabus Syufa. Mungkin ibu pernah mendengar Ashabus Syufa. Jadi ada ruangan di samping Raudhah, di belakang Raudhah sama Nabi dijadikan tempat untuk Ashabus Syufa. Siapa yang dimaksud dengan Ashabus Syufa? Ketua Ashabus Syufa adalah Abu Hurairah. Jadi orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang datang ke kota Madinah, kemudian gak punya rumah, gak punya duit, gak punya kerabat, gak punya keluarga di situ, gak punya apa-apa, sama Nabi ditampung di Syufa, di samping Raudhah. Ruangannya ya segini ini ruangannya, dan dihuni sekitar 80 sahabat yang minal masakin, yang miskin. Mereka gak punya apa-apa. Nah, suatu hari Nabi mengumpulkan sahabat di tempat itu. Kebayang gak bagaimana tempat itu akan penuh sesat? Dan benar, hari Jumat Nabi minta ayo kumpul semua sahabat-sahabat. Di mana? Di Syufa. Oh, di Syufa saja ada Ashabus Syufa, disebut 80 orang. Baik kalau sahabat-sahabat semua kumpul. Maka kumpul semua sahabat, ya penuh sesat. Nah, ada ruangan yang tidak ditempati oleh sahabat. Karena suka, yaitu nangar, kosong ini tuh. Nabi bilang begini, ayo yang di depan maju. Tapi ternyata yang di depan gak patuh sama Nabi. Nabi agak gimana nih? Allah langsung yang menegur orang yang gak mau turun, yang gak mau maju. Mau saya lanjutkan gak ceritanya atau gimana mau maju? Mau saya teruskan ceritanya, ini berpengaruh sama anak jenengan nanti.
Kalau Anda punya anak kepingin nurut sama dia, nurut sama guru. Anda kepingin yang di belakang masih apa? Ayo, bisa lanjut ini kita. Dan kalau Anda tahu cerita ini, maka tak akan pernah pulang lagi. Ayo lanjut, kami buka. Masih kosong bukan? Masih kosong. Emang kenapa kalau lanjut Pak? Oh, sudah kencing ini. Ya, saya minta maju lagi, kurang satu sok. Maju lagi, kurang satu sok. Ayo nanti aja. Ayo, yang belakang maju lagi Bu, maju lagi. Yang ngomong sama temennya, kamu yang maju itu nanti menjadi jembatan neraka. Ayo. Bu, maju. Kalau kiai ustaz sudah bilang maju. Itu kalau guru ustazah sudah bilang maju. Itu nanti berpengaruh pada watak anak jenengan. Nurut atau tidak sama jenengan tergantung jenengan nurut atau enggak sama guru jenengan. Paham sama ini? Dan yang ini harusnya nato. Mau dilanjut ceritanya ini? Ada yang kosong sama Nabi suruh maju, apalagi ada yang baru datang. Yang baru datang suka melangkai, karena melangkai pundak itu nggak boleh. Suka, maka Nabi minta, ayo yang ini maju. Saat itu sahabat sebagian merasa aku Islam orang Jawa saya kira mager, apa mager? Malas berat, PW, malas gitu. Maka Nabi diam, padahal Nabi itu sudah nggak senang. Allah langsung yang menurunkan ayat. Nanti dicek suratnya, surat Al-Mujadalah ayat 11. Surat apa? Al-Mujadalah ayat 11. Allah bilang begini, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud? Jenengan kan? Orang kepada orang beriman. Apa anugerah Allah kepada orang beriman? Ib'asa fihim rasulan min anfusihim, yang dengan diutusnya sosok seorang rasul. Dari Al-Quran sendiri, surat apa? Ali Imran ayat 164, itu Allah menyatakan bahwa kehadiran Nabi Muhammad adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi kalau ditanya, Bu, anugerah apa yang paling besar dalam hidup kita? Kesehatan benar. Kesehatan benar. Rezeki oke, ya enggak? Dapat rumah enggak ada masalah, benar itu nikmat. Tapi kenikmatan materi itu, kenikmatan duniawi, ada kenikmatan ukhrawi yang gara-gara anugerah ini kita bisa menjadi ahli surga, yang gara-gara anugerah ini kita bisa kenal Al-Quran, bahkan gara-gara anugerah ini kita bisa mengenal siapa? Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, laulan nabi ma'araftu rabbi. Kalau tidak ada nabi, maka kita tidak akan bakalan bisa mengenal siapa? Allah. Jadi kesimpulan pertama, anugerah terindah dalam hidup kita yang mempengaruhi hidup kita siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Patut gembira gak kita dengan anugerah itu? Wong kita tiba-tiba sekian tahun gak punya anak deh, udah nikah sekian tahun tiba-tiba positif, itu kan bahagia banget gitu loh. Sekian tahun kontrak rumah yang tiba-tiba ternyata ada tawaran dari kantor untuk bisa dapat rumah dengan izin. Itu sebuah kebahagiaan kan. Maka saudaraku, kegembiraan ini terhadap, kalau kita meyakini bahwa anugerah terindah adalah siapa? Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib bergembira. Nah, bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad dalam bahasa lain adalah maulid. Ibu tahu apa artinya maulid? Yang benar itu maulid, maulud, atau mulut? Maulid, maulud, atau mulut? Mulut itu apa? Cangkem. Mulut itu cangkem. Di akhirin an jadi mulutan, ya, mulutan. Mulutan itu yang mangan. Jadi ini mulut itu cangkem.
cangkem. Nek maulid kelahiran, waktu kelahiran. Kalau maulud yang terakhir, sosok yang terakhir. Jadi dibedakan maulud sama maulid. Kalau maulid itu waktu kelahiran. Kalau maulud sosok yang dilahirkan. Jadi yang benar pakai istilah maulid Nabi atau maulud Nabi? Dua-duanya bisa. Kalau kita bicara maulud Nabi berarti sosok Nabi. Kalau kita bicara maulid Nabi yaitu tentang peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memang kalau di Indonesia beberapa kelompok itu menyebut dengan istilah maulud. Tapi kalau di luar Indonesia itu sering menyebut dengan istilah maulid. Dua-duanya tidak ada masalah. Nah, kita disuruh bergembira karena maulid dan maulud itu adalah berbicara siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib bergembira. Nah, pertanyaannya gimana cara kita bergembira dengan Nabi Muhammad SAW? Ada 3 pun. Yang pertama, gembira dengan syariat. Jadi kita ini bergembira dengan maulid, senang dengan harus. Tapi harus jelas senang dengan maulid itu dalam konteks apa? Yaitu senang dalam konteks apa? Syariat. Maksudnya apa kita bergembira dengan syariat? Menjalankan syariat Nabi. Dari yang minimal sampai dengan maksimal. Minimal wajib, maksimal sunnah. Apa dibalik? Minimal sunnah, maksimal wajib. Yang mana yang benar? Mikir semua. Ayo, kita ulang ya. Gembira dengan Nabi ada 3. Yang pertama, gembira dengan syariat. Gimana cara kita bergembira dengan syariat? Ya ngelakono, jalanno syariat. Gimana cara jalankan syariat? Minimal sampai maksimal, kan itu. Yang benar itu minimal sunnah, maksimal wajib kita jalani, atau minimal wajib, maksimal sunnah kita jalani. Yang mana? Minimal wajib apa minimal sunnah? Maksimal wajib atau maksimal sunnah? Jadi wale-wale loh sampai. Sampai wale itu jadi problem. Halo, jadi yang benar apa? Minimal sunnah. Apa? Bu, minimal apa tak? Minimal apa ganti sudah. Yang benar itu minimal wajib, maksimal sunnah. Minimal meninggalkan yang haram, maksimal meninggalkan yang makruh. Itu yang benar, jangan dibalik. Minimal meninggalkan yang makruh, maksimal meninggalkan yang haram. Kalau sampai pilih yang terakhir, maksimal meninggalkan yang haram, berarti gendaan sampai bojone tangga. Loh. Kan yang penting gak berzina, kan begitu? Halo. Ibu tahu istilah gendaan gak ini? Sirsiran bunet, jangan saya ini. Sirsiran sampai bojone tangga, Bu. Gak apa-apa, kalau gak zina itu lah jenenge minimal, kan minimal. Nggak boleh, minimal itu meninggalkan yang haram. Kalau minimal meninggalkan yang haram, minimal melaksanakan yang wajib. Sekecil apapun dari yang wajib harus dijalani, sekecil apapun dari perbuatan dosa harus dijauhi. Jangan dibalik-balik. Paham sampai di sini? Maksimal apa? Maksimal menjalankan apa? Sunnah. Maksimal menjauhi makruh. Paham sampai di sini? Halo? Contoh. Minimal wajib berarti minimal sholat 5 waktu. Ya toh? Minimal wajib berarti minimal puasa Ramadan. Nek ditambah maksimal, sholat minimal tadi sholat 5 waktu nih. Maksimal tambah tahajud.
maksimal gitu loh. Paham sampai di sini? Minimal menjauhi perbuatan zina termasuk gendaan di dalamnya kan begitu kan. Maksimal. Paham sampai di sini, Bu? Kalau kita melaksanakan syariat seperti itu, hidup bisa menjadi bahagia karena kita gembira dengan siapa? Rasulullah. Ini khusus ibu-ibu ya, saya ingin kasih tahu. Pintu surga ada berapa? Baru tahu, saya. Bu, ngerti pintu itu kan nggak harus lebu toh. Sampai tahu ngerti pintunya main tombol sampai. Kan tahu pintu, tapi kan nggak harus masuk. Kalau tahu kursi, kepingin tahu kursi baru melebu. Nah masalah pintu kan nggak harus masuk. Karena itu pentingnya ngaji. Anak jenengan mungkin tahu pintu surga ada berapa. Kalau saya ibu gak tahu ngaji. Lalu sama ustazah disuruh ngaji gak gelem. Itu jenenge al-manu wal kebaju. Yang kata Haji Romayama, kepingin punya anak nurut ambil wong tua, tapi wong tua di diri gak gelem nurut ambil ustazah. Itu namanya apa? Al-manu wal kebaju. Yang kata Haji Romayama, terlalu. Ibu tahu pintu surga ada berapa? Ada berapa? 7 apa 8? Googling. Pintu surga ada berapa? Pintu neraka ada berapa? Pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka. Padahal lebih akeh pintu surga daripada pintu neraka. Tapi saya mau neraka dulu ya. Padahal pintunya lebih akeh pintu surga. Kok iso tersesat ke pintu neraka yang lebih sedikit? Pintu neraka jumlahnya 7. Pintu surga ada 8. Ada pintu Ar-Rayyan. Tahu Ar-Rayyan? Pintu orang yang suka puasa. Ada bagus sholat, pintu yang sholatnya kenceng maksimal, minimal dan maksimal. Ada pintu sedekah, ada pintu dakwah, ada 8 pintu itu. Masing-masing masuk ke pintu sesuai dengan kapasitas kualitas ibadah dia. Tapi khusus ibu-ibu sing solehah, sing nurut, ambil bojone itu Bu. Sering saya kalau nasihat pernikahan, saya kasih nasihat kepada mempelai putri. Saya bilang pintu surga ada 8. Tidak semua orang bisa masuk ke 8 pintu itu kecuali seorang perempuan. Siapa perempuan yang bisa masuk? Idza sholat khamsaha. Kata Rasulullah, idza sholat al-mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha wa qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Itu kata Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau seorang perempuan udah minimal semua, nggak ada maksimalnya. Yang dilakoni minimal. Tadi apa minimal tadi? Wajib dikerjakan. Minimal haram dijauh. Ini minimal. Untuk bisa masuk itu minimal. Apa kata Rasulullah? Kalau seorang perempuan sudah melakukan minimal apa? Sholat 5 waktu. Minimal puasa Ramadan. Wes gak usah Senin Kamis. Gak usah qobliyah ba'diyah sholatnya. Itu minimal. Terus yang ketiga, wa ta'at zauja, taat kepada suaminya. Yang keempat, menutup auratnya. Ini minimal semuanya. 4 ini kalau dilakukan, apa kata seluruh malaikat? Wakilah katakan kepada dia, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan ibu masuk pintu surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Hanya minimal. Danio ditambah maksimal. Ayo ibu, ya sholat 5 waktu, ya sholat duha, itu kan ya? Ya sholat 5 waktu, ya tahajud, ya sholat 5 waktu, sholat 12 rakaat, qobliyah ba'diyah. Loh, kenapa itu Pak Ustaz 12 rakaat? Ayo hitung, biasa pasti kan sini, hitung 12 minggu. Subuh, sebelum atau sudah? Sebelum subuh berapa rakaat? Ya, zuhur
Tolong gak tahu mana kau ini. Sebelum zuhur berapa? 4. Setelah zuhur 2. Berapa total tadi? Yang subuh berapa? Terus setelah maghrib 2. Setelah isya total berapa? 12. Asar gak ada. Jenengan ngelakoni itu luwe saudara. Wong 5 waktu saja taat sama suami, menutup aurat, 5 waktu dilakoni, Ramadan dilakoni, gak tahu poso Senin Kemis gak tahu. Kok Ramadan iso dikurangi Pak Ustaz? Tambah Senin Kemis. Bisa deh Bu. Ya Allah kata malaikat, wa ila lahu khairin jannah. Masuklah kamu ke surga wahai wanita salehah. Min ayyi abwabil jannati siti, dari pintu mana saja yang kamu sukai. Keren tidak? Ayo Bu, gembira dengan kelahiran Nabi, gembira dengan syariat. Cara gembira dengan syariat apa tadi? Melaksanakan syariat minimal dan maksimal. Minimal yang wajib dilakoni, minimal yang haram harus dijauhi, maksimal yang sunnah dikerjakan, maksimal yang makruh harus dijauhi. Siap? Ibu, yang pertama. Yang kedua apa? Banyakin sholawat. Apa Bu? Banyakin apa? Sholawat. Saya tanya ibu berapa kali bersolawat kepada Nabi? Maka tadi langsung saya ambil mic. Wong lagi Ustaz kita lagi bersolawat sampai ngobrol. Tak boleh kalau ada solawat, ada orang ngaji Quran langsung menang. Jangan koncone ngobrol. Solawat. Baik. Mari mulai ngaji ngobrol. Munang kafe di munang mall. Bebas. Tapi nilai ngaji jangan ngobrol kan begitu. Salawat, ibu tahu kata Nabi, aula bi yaumil qiyamah aksarum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat. Karena itu Ubay bin Ka'ab ngomong gini sama Nabi, ya Rasulullah, aku kalau berdoa Nabi, 1/4 dari doaku itu selawat kepadamu. Apa kata Nabi bilang? Oh, hadzal khair wa in zidta fa khairun, itu baik. Tapi kalau kamu mau nambah lagi nih, kan tadi berapa tadi? 1/4 dari doa kan? Kalau kamu mau nambah lagi, fa khairun, itu jauh lebih baik. Oh, begitu tidak Nabi? Iya. Ya kalau begitu Nabi, mulai sekarang doa saya setengah dari doa saya sholawat. Berarti setengahnya apa? Berdoa. Doa itu minta toh. Setengahnya sholawat. Apa kata Nabi? Hadzal khair. Ini baik. Tapi wa in zidta fa khairun lak. Kalau kamu mau tambah lagi jauh lebih baik. Oh begitu Nabi. Biasanya kalau begitu Nabi 2/3 dari doa saya sholawat di sini. 1/3 cuma minta. Apa kata Nabi? Baik. Tapi kalau kamu mau tambah lagi jauh lebih baik. Mendengar itu apa kata Ubay bin Ka'ab? Kalau begitu Nabi, seluruh doaku Nabi sholawat. Artinya enggak doa kan? Sholawat. Ada masalah apa? Sholawat. Ada problem apa? Sholawat. Apa kata Rasulullah? Ketika Ubay ngomong kayak gitu, seluruh doanya enggak minta, enggak pernah minta. Pokoknya ada problem, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada problem, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, apa kata Nabi Muhammad? Idan, kalau kau lakukan itu Ubay, yubbalaka hamuka wa yubbalaka dhamuka, maka seluruh hidupmu akan di dunia akan diberi kemudahan, dan di akhirat seluruh dosa-dosamu akan diampuni. Masya Allah. Karena itulah ibu, saya kasih ijazah kepada jenengan. Mau nggak saya kasih ijazah untuk diamalkan sholawat? Kalau ibu siapapun yang mengamalkan sholawat ini, kata guru-guru saya, insya Allah diberi kemudahan dalam hidup dan urusan jenengan. Mau nggak ini? Waduh, kasih semangat. Kayak ibu ya, saya akan isi. Saya ini kan pembimbing haji. Sekarang saya pembimbing haji hebat. Dulu saya sebelum menjadi pembimbing haji hebat, saya pembimbing haji yang lain, kabilah yang lain. Itu kalau manasik, itu masih saya kasih sholawat ini. Masih saya kasih tempel-tempel begini. Nih uang baca sholawat, namanya sholawat taisir ya. Orang kalau baca sholawat taisir ini, maka insya Allah setiap ada kesulitan pasti akan diberi jalan keluar sama Allah. Saya kasih contoh, diantaranya kalau di Mekah, kalau di Madinah lagi tersesat, wajib sholawat itu, insya Allah Allah tuntun untuk masuk ke hotel. Saya bilang gitu, monggo ditulis
yang sepuh-sepuh, mbah-mbah, nulis. Zaman dulu nggak ada handphone. Ini kejadian 2004. Zaman itu nggak ada handphone. Nulis semua. Saya nggak nulis itu. Saya nom-nom kayak gini kan. Didelok. Saya kan tersinggung, Bu. Sampai ini mau nulis saya nulis. Loh, ngapunten Pak Ustaz. Tapi apa santun, sopan sih, mas-mas yang sopan. Mohon maaf Pak Ustaz. Tadi kan Pak Ustaz bilang selawat itu bisa nyelesain masalah. Di antara Ustaz tadi kasih contoh, misal tersesat di Madinah untuk cari hotel. Ustaz, mohon maaf, ini sekarang kan sudah ada GPS Ustaz. Tinggal alamatnya hotelnya diklik, udah itu ada apa mapnya itu sudah jalan Ustaz. Oh, sudah, ada masalah. Ya monggo saya gelem, monggo ditulis, yang nggak mau nggak apa-apa. Tetapnya ya ini nggak mau nulis, tapi si mbah-mbahnya ini nulis semangat. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi? Pas waktu di Madinah, ya Allah, yang tersesat, yang nulis. Yang mbah itu yang tersesat. Saya nggak nulis nggak tersesat. Si mbah yang nulis itu tersesat. Ceritanya begini, kan keluar dari Masjid Nabawi di Madinah, itu sholat zuhur. Itu kan kalau keluar, kalau ibu pernah ke sana, itu kan terodil. Pas waktu keluar itu, sesat-sesat. Wes sak rombongan Simba itu nempel terus, sak rombongan nggak khawatir apa ini hilang. Kode Allah, sandalnya kan dikempit ambil Simba ini, meropot, serut, jatuh. Karena ya jatuh refleks Simba ini ngambil sandal. Lah ngambil sandal kan nggak pakai seragam saat itu, Bu. Itu kalau sudah berbau sedikit aja sudah hilang. Saya ngambil apa mana udah suwe. Dongak es hilang. Ini jamaahnya rombongan. Betul. Terus dia duduk tolak-tolak di bawah payung itu loh, Bu. Payung indah itu kan. Di Madinah itu ada payung tuh. Di bawah payung dia tolak-tolak dia. Terus dia ingat sama selawat yang saya kasih itu. Karena kebetulan saya nggak ikut nganter kan. Dia catat. Dia ambil catatan itu. Masya Allah dia baca, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada bacanya. Dia baca, ya Allah ya Bu, 10 menit dia baca, Bu. Tetap hilang. Tapi dia potong, Allahumma sholli ala sampai 15 suwi. Qadarullah tiba-tiba ada yang nempuk. Apa ini? Budak. Abah kok bingung gitu ya. Namanya karena saya negur tuh orang pakai bahasa Indonesia senang. Ya, oh berarti kan 2004 itu kan petugas itu gak banyak yang bisa bahasa Indonesia, yang Arab ya. Ini ada petugas ngaku ini orang Indonesia karena dia pakai bahasa Indonesia. Abah, kok kelihatan gitu? Iya, nah aku tersesat. Oh iya. Kan dulu ada gelang toh, ada gelang kalau haji itu ada gelang, ada ID card lengkap, gelangnya ada. Dibaca sama si petugas. Oh, Pak, jangan khawatir. Saya tahu tempat ini, Pak. Tapi Abang kan belum makan siang. Izin, saya belum makan. Pak, saya traktir makan siang di resto yang bagus. Begitu. Oke, kita putus dulu nih ceritanya. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan rombongannya. Kan rombongan itu bareng Ustadz juga di situ. Sampai di hotel ternyata baru sadar tuh Ustadznya. Si Mbak itu kau balik mana bisa kasih dia makan siang kan? Itu kan waktu makan siang. Balik mana ke Madinah? Diubek-ubek sampai asar, saking tanggung jawab Ustaz. Sampai sholat asar di Madinah, balik ke hotel, wis tak lapor nang daker-daker di daerah kerja kan ya. Nanti lapor lebih besar lagi bahwa ada yang bilang gitu ya. Nyampe di hotel di Maktab Simbah itu sudah tidur di sini. Dan akhirnya Simbah ini bangun cerita. Mari kita lanjutkan ceritanya. Tadi ceritanya apa? Diajak apa? Makan. Itu dia cerita. Saya diajak naik mobil. Nah mobilnya bagus loh. Nah sedan tapi dowo. Aku belum tahu belok orang sedan dowo. Kenapa sedan dowo itu? Limusin, limo. Terus yang di depan ada sopir sendiri, di samping sopir ada yang ngawal. Saya juga ada yang ngawal di kursi belakang tengah. Udah saya makan diajak di resto enak, makanan Indonesia banget. Terus menjelang asar saya ditawarin, Mbak, sampai bisa antar pulang. Tapi kan habis itu asar sampai balik mana nang
masjid itu kan arba'in, gitu kan? Arba'in harus bolak-balik ke masjid. Pripun Mbak, kalau saya antar ke masjid, saya kawal Mbak sholat asar di masjid dan tak kawal langsung isok Mbak mlebu raudhah. Wong biyen Bu krungu raudhah sampai saya ke krungu raudhah itu sapa sing gak seneng. Kemudian dikawal wong telu kan. Kunci nak seneng. Nah sekarang Mbak ke toilet bersih bagus, silakan bersih-bersih. Udah ambil wudhu bla bla tipis, sudah gak berpipis lagi, langsung dikawal ke Madinah bla bla sampai isok lebu nang raudhah. Bertiga berempat ini masuk ke raudhah menjelang sholat asar. Sholat asar di raudhah, keren kan tidak? Habis sholat asar di raudhah langsung karena itu profit diantar berempat naik mobil lagi langsung ke maktabnya, tertidurlah si abah ini. Dan itu semua diceritakan kepada Ustaz. Saat cerita itu semuanya pada hadir semua, termasuk sing gak nulis itu. Akhirnya delok bagaimana khasiatnya siapa? Sholawat itu akhirnya jaluk semua kaset. Mau saya kasih sholawat dari sini. Ikuti saya dulu baru dengan boleh merekam boleh. Ikuti saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahbil wa yassir ma ta'assar. Saya terjemahkan biar Anda mantap. Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina Muhammadin, salawat kepada Nabi Muhammad. Sahbil, gampangkan, wa yassir, mudahkan, ma ta'assar, apa-apa yang angel, apa-apa yang sulit. Maka kita baca itu seluruh yang sulit akan diberi mudah sama Allah Rabbul Alamin. Ayo ikuti saya 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahbil wa yassir ma ta'assar. Ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahbil wa yassir ma ta'assar. Terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahbil wa yassir ma ta'assar. Ada cerita setelah dikasih ini jemaah itu debt collector datang langsung. Setelah itu dibuka pintu. Ini ibu ini namanya ini. Ya betul. Saya dari finansial apa betul. Saya menakir. Sebentar Pak, Bapak duduk dulu Pak. Dia masuk ke dalam rumah, sholat 2 rakaat, dia baca sholawat taisir. Dia keluar, masya Allah, masih tetap ada yang minta, tapi langsung dilembutkan hatinya. Oh, jangan sholat dong. Itu ternyata yang yang nagih itu anak jamaah juga saya jamaah pengajian, jadi yang belawang sholat akhirnya lembut hatinya. Itu semua gara-gara sholawat taisir. Bisa diamalkan gitu? Ini gak ada yang nulis sama sekali. Ijazahnya saya kasihkan kepada Anda. Kalau bisa 100 kali setelah subuh. Selebihnya Anda bebas. Nanti selebihnya itu bisa di tempat kerja, sambil ngajar anak, sambil baca itu, bolak-balik. Terbatas. Insya Allah nanti kalau setiap ada masalah sampai baca sekali saja, insya Allah akan dijawab. Itu yang kedua, yang punya gembira dengan Nabi dengan cara apa? Banyak salat. Yang ketiga, ayo gembira dengan kelahiran Nabi dengan cara apa? Menjadikan Nabi sebagai teladan. Ayo Bu, kemarin itu Bu ya, saya habis ceramah Maulid, tiba-tiba saya habis mau ceramah Maulid kan sampai Isya. Saya sholat Isya bareng jamaah, ada yang dampingin saya. Ngomongin, Ustaz itu ya apa itu? Yang menyatakan Maulid itu bid'ah. Ya saya itu orangnya netral ke Buddha. Saya itu nggak terlalu fanatik juga. Saya bilang ya semoga kalau nggak berpendapat dengan Maulid nggak ada masalah bagi saya. Tapi katanya begini Pak Ustaz, saya ngeyel nih orang ini. Katanya mereka nganggap bid'ah itu kenapa? Karena sahabat-sahabat nggak pernah melakoni. Kalau sahabat itu baik, Maulid itu baik, mestinya sahabat itu melakoni. Gitu dia ngomongnya. Karena dia ngomong gitu, saya ngomong gini sampai gue tak tepuk tangan. Mas, sahabat itu bolak-balik ketemu Kanjeng Nabi. Wajahnya itu
itu selalu ada di otaknya Nabi. Lah Gen Z, tahu Gen Z? Mama kayak jenengan. Ono Iron Man, Sahroni, ono yang itu toh, drakor itu jadi teladan, jadi tokoh idol. Anak-anak kita apa? Siapa idolanya? Kan Avenger. Film-film itu idolanya. Kenapa? Karena di brainstorming, diulang-ulang film itu kan begitu. Ini mohon maaf Bu, perhatikan. Ini ibu-ibu ini seumuran sama saya apa di bawah saya jauh? Bawah Ustaz jauh. Di bawahnya ke bawah. Oh, dua dikit? Usia saya 56. Jauh. Menangi Pak Harto enggak? Menangi Pak Harto, zaman Pak Harto? Menangi ya? Pernah ingat enggak dulu? Kenapa kita benci sama PKI? Ya kan? Kenapa kita benci sama PKI? Karena Pak Harto membuat sistem untuk membrainstorming otak generasi saat itu terhadap kekejaman PKI dengan film sudah nonton? Kita terus akhirnya di otak kita saat itu kan benci sama PKI, tapi generasi sekarang dengan PKI nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak diulang-ulang sejarahnya. Maka Maulid itu sama saja mengulang sejarah, mengulang-ulang supaya kita menokohkan dan mengidolakan sinten Nabi. Ayo Ibu, akhlak Nabi itu luar biasa. Satu contoh saja ya, bagaimana kita meneladani Nabi itu. Perhatikan, Nabi itu pas waktu di Mekah, yang benci sama Nabi itu semakin membujak sampai nama Nabi dipelesetkan. Nama Nabi siapa? Nama Nabi Muhammad. Muhammad artinya apa? Terpuji, dipelesetkan menjadi Muzammama. Tahu Muzammama? Muzammama itu artinya tercela. Muhammad dipanggil Muzammama, tercela. Sampai kemudian istri Abu Lahab. Siapa nama istri Abu Lahab? Abu Lahab. Bukan Abu Lahab, Ummi Lahab. Sama aja. Namanya Aura Kasih. Iya, namanya Aura Kasih, tanpa kasih tapi. Namanya siapa? Aura. Aura juga ikut benci sama keponakan sendiri. Karena Abu Lahab itu pamannya, istrinya Abu Lahab. Aura itu berarti kan bulenya Nabi Muhammad, ikut membenci Nabi Muhammad. Saking bencinya sama Nabi Bu, Aura ini membuat syair. Tahu syair? Puisi. Di mana puisi di zaman itu juga seperti kedudukannya media sosial di zaman modern. Sekali medsos itu jalan, maka viral saudara. Maka ketika syair kebencian itu dibuat oleh siapa tadi? Aura, istri Abu Lahab. Waduh, viral, menyebar kemana-mana. Syair di mana? Muzammama. Muzammama itu pelesetan nama Nabi kan? Muzammama qalaina. Muzammama, aku membencinya. Wadinahu abaina, agama Muzammama aku tolak. Wa amrahu asalina, dan perintah Muzammama aku langgar. Wis gak murdas sampai Muzammama, wong jenenge Muzammama. Wah, nyebar kemana-mana sampai semua sahabat dengar. Dan sahabat mangkal, sahabat lapor sama Nabi. Nabi gak dengar. Nama Nabi itu dipresetkan jadi Muzammama loh. Dan Nabi itu dilecehkan. Ini perhatikan akhlak Nabi. Apa kata Nabi? Ala ta'jabun kaifa Allahu yasrifu anni sya'mahum wa la'nahum. Kalian enggak takjub. Kalian enggak senang? Allah telah memalingkan laknat celaan mereka dari kehidupan saya. Kan sahabat kaget, masih celah kok Nabi. Kok Nabi bilang Allah telah memalingkan celaan mereka. Nabi, mereka masih mencela apa Nabi? Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Yastimuna Muzammama wa yal'anuna Muzammama. Mereka mencela Muzammama dan melaknat mengejek Muzammama. Wa ana Muhammadun, sedangkan namaku Muhammad. Ngerti gak maksudnya? Seolah Nabi ngasih tahu kita nggak boleh larut emosi kita disetir oleh mereka. Itu tuh Nabi itu. Maka kalau ibu dicela orang, matamu gak kelihatan monyet lu misalnya, jangan marah karena dia ngomong
monyet, sedangkan ibu manusia. Ini sampai asu loh. Anakku bukan asu. Kalau ibu marah berarti ibu asu. Ayo Bu, Nabi Masya Allah, latar abadi bagi kita. Tiga itu Bu, pasti ingat ya. Yang pertama tadi apa? Gembira dengan syariat, minimal dan maksimal. Yang kedua apa? Banyakin selawat taisir. Yang ketiga apa tadi? Jadikan Nabi sebagai teladan, terutama akhlak Nabi dalam bermasyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebahagiaan, kegembiraan bagi kita semua, dan mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya menjadi soleh dan soleha insyaallah, menjadi qurrata ain. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dikumpulkan sama Allah Rabbul Alamin di surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan rezeki lancar insyaallah. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita rezeki yang barokah, yang penuh rahmat, yang lancar, yang dengan rezeki ini memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ziarah kepada Rasulullah, menuju ke Baitullah. Allahumma ya Rabbana, cukup Allah berono, beras akeh, duit akeh, kanggo ngaji mau haji, barokah nabi wali, al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pulang ya, karena saya persiapan untuk cepat. Matur nuwun kepada Ustaz Junaidi yang telah menyampaikan tausiah pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir pagi ini. Amin amin ya robbal alamin. Untuk acara berikutnya itu adalah Tahalukiyah yang akan disampaikan oleh tim Banjari Al-Farabi Jakarta, Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا
فضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Baiklah, door prize, ayo kuponnya dikeluarkan ya. Untuk nomor 1 sampai 20 silakan sampai ke depan. 1 sampai 20. Coba dilihat kuponnya di pojok sebelah kanan bawah. Nomor 1 sampai 20 silakan ke depan dulu. Monggo. Ya, sudah. Sampai
Satu lagi gitu loh. Satu seluruh. Satu sama. Satu Mbak, siapa yang nyari ini Mbak? Mbak, ini 63 Mbak. Mbak situ. 63 punya Mbak Agis. Aku 100 Mbak. Ya Allah temenan pas tulis apa ya. Siapa siapa yang thank you. 109. Ya, tulis ya. Oleh-oleh.
foto ya ibu-ibu. Kita ke depan semuanya. Kita foto bersama Mas dan jarinya juga. Oke, waktu dan tempat kita persilakan. Semuanya berdiri ya. Ibu-ibunya monggo, kita foto bersama. Ada yang duduk yang paling depan itu duduk. Terus ada yang setengah berdiri. Dan ada yang berdiri. Monggo Ibu Lia dan Ustazah Alin. Bapak ayo, kita maju semua. Ayo Ibu. Ayo macam-macam cantiknya pewanita. Maju aja. Yang duduk ada yang setengah berlutut dan berdiri. Monggo Ibu. Masya Allah, makasih ya. Kita ada dokumentasi loh. Ayo, tahun ini ada fotonya, tahun depan juga harus ada. Ayo, mama cantik. Oke, sudah semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gaya bebas. 1, 2, 3. 1, Ketutupan. 2. Sini sana mundur. Pergi ketutupan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video ya. Satu, 2,